Apa perbedaan antara putusan ditolak dengan putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima atau NO? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution, dan pastinya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution, suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Rekan-rekan, dalam video ini saya ingin membahas secara ringkas apa perbedaan antara putusan ditolak dengan putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Jadi video ini saya buat sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang kemarin mengirimkan pesan ke email advo_8520@yahoo.com yang intinya mempertanyakan apa perbedaan antara putusan ditolak dengan putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Jadi tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik utamanya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya jika rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Rekan-rekan, mungkin sebagian besar dari masyarakat kita beranggapan jika putusan ditolak dengan putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima atau NO itu mempunyai makna yang sama. Jadi sebenarnya jika kita mengkaji secara hukum, mulai dari definisi dan proses berpraktek di pengadilan, putusan yang ditolak dengan putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima itu mempunyai makna yang berbeda, rekan-rekan. Jadi jika putusan ditolak, di mana hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan ke pengadilan setelah menjalani proses persidangan dan pemeriksaan terhadap bukti, begitu juga dengan saksi-saksi. Artinya hakim beranggapan jika gugatan yang diajukan oleh penggugat itu tidak bisa dibuktikan secara hukum, atau dengan kata lain, di mana si penggugat itu nggak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalam pertimbangannya pun hakim menyatakan gugatan penggugat ditolak. Dan langkah hukum yang bisa dilakukan terhadap suatu putusan yang ditolak itu adalah dengan cara mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Sedangkan gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima atau NO adalah gugatan yang mengandung suatu cacat formil. Jadi rekan-rekan, sebenarnya banyak penyebab-penyebab kenapa suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Ada beberapa hal yang menyebabkan gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Sebagai salah satu contoh, yang pertama adalah gugatan itu dianggap sebagai gugatan yang kabur, atau dalam bahasa hukum disebut juga dengan obscure libel. Sebagai contoh, misalnya si penggugat menggabungkan dua perkara dalam satu gugatan yang sama. Misalnya dia menggabungkan gugatan wan prestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam objek gugatannya itu nggak jelas apakah yang digugatnya itu wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Sedangkan alasan yang kedua, kenapa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bisa jadi si penggugat itu mengajukan gugatan ke pengadilan yang salah. Seharusnya gugatan itu diajukan ke pengadilan A, namun ternyata diajukan ke pengadilan B, sehingga hakim di pengadilan B yang memeriksa dan mengadili perkara itu menyatakan jika pengadilan B tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO. Sedangkan penyebab yang ketiga, kenapa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bisa jadi gugatan itu mengandung cacat formil, yaitu pluribus litis consortium atau gugatan kurang pihak. Seharusnya si penggugat itu menggugat 6 orang, namun ternyata di dalam gugatannya si penggugat hanya menggugat 4 orang atau 5 orang misalnya. Nah, itu sebagai contoh. Dan ini juga menyebabkan gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Dan yang keempat,
kenapa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima? Bisa jadi gugatan yang diajukannya itu sudah pernah diadili dan diperiksa serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang ingkrah, atau dengan kata lain nebis in idem. Artinya rekan-rekan, terhadap suatu perkara yang sudah diperiksa dan diadili serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang kuat atau dengan kata lain ingkrah, maka terhadap perkara yang sudah diadili dan diperiksa itu tidak bisa diajukan untuk diperiksa dan diadili lagi. Nah, ini juga menyebabkan salah satu kenapa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagai salah satu contoh, misalnya rekan-rekan, saya pernah mengalami gugatan saya dinyatakan tidak dapat diterima atau NO, yaitu ketika mengajukan gugatan hak asuh anak, di mana saya mewakili si klien sebagai penggugat di pengadilan yang bertujuan untuk mengambil hak asuh anak. Namun ternyata hak asuh anak ini kan sudah ditetapkan di dalam putusan perceraian, sehingga jika saya berniat untuk mengambil hak asuh anak tersebut, maka seharusnya gugatan yang saya ajukan adalah gugatan pencabutan penetapan hak asuh anak, bukan gugatan hak asuh anak. Jadi sangat tipis perbedaannya rekan-rekan, namun ini bisa berdampak terhadap gugatan kita dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Oleh sebab itulah kenapa seorang lawyer atau seorang pengacara itu membutuhkan waktu yang banyak, tenaga yang banyak, serta pengalaman yang mumpuni untuk membuat suatu gugatan sebelum gugatan tersebut diajukan ke pengadilan dan sebelum gugatan diperiksa dan diadili. Dan kemudian rekan-rekan, terhadap putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka upaya hukum yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengajukan gugatan yang baru. Jadi sangat mudah membedakan antara gugatan ditolak dengan gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Untuk gugatan yang ditolak, upaya hukum yang dilakukan adalah dengan cara mengajukan banding. Sedangkan untuk gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka langkah hukum yang bisa dilakukan adalah dengan cara mengajukan gugatan yang baru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia hukum. Bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.